Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stanley Motoro. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba sharing terkait bagaimana cara kita menyikapi atau memandang sebuah terapan ilmu public safety atau keselamatan di publik ya, di tempat umum, yang mana salah satu faktornya tidak terlepas yaitu adalah bagaimana kita menciptakan K3 di transportasi atau sarana transportasi. Nah, dalam kita menciptakan sebuah keselamatan transportasi, banyak aspek-aspek yang harus juga kita ikut pertimbangkan, baik dari sisi kenyamanan, baik dari sisi efektivitas penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu seorang K3 perlu dibekali bagaimana dia memahami, dia mengerti cara membuat sebuah desain transportasi yang nyaman, yang ergonomis untuk ditempati oleh banyak orang secara massal seperti itu. Nah, tanpa membuang waktu kita mulai saja karena materi ini mungkin tidak sampai 15 menit gitu ya. Oke. Nah, latar belakang kita ingin mempelajari tentang keselamatan transportasi adalah karena transportasi ini merupakan sebuah sarana penting bagi masyarakat secara umum yang menggunakan angkutan untuk dia bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, oleh karena itu, transportasi juga dianggap sebagai tulang punggung bagi pembangunan secara nasional, yang mana mobilitas suatu atau mobilitas seseorang ditentukan dari metode atau transportasi apa yang mereka gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setiap harinya, aktivitas dari setiap kegiatan banyak orang itu sangat bergantung pada transportasi. Nah, kalau kalian melihat ada kemacetan, ada kecelakaan, dan lain sebagainya, itu juga dikarenakan faktor transportasi yang mungkin kurang layak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, berbagai aktivitas banyak orang secara massal, ada yang ingin pergi sekolah, ada yang ingin pergi bekerja, atau ada juga yang ingin pergi untuk buka usahanya seperti itu ya. Nah, semua kegiatan mereka itu harus tercover dengan transportasi yang juga memadai. Nah, oleh karena itu, perlulah pihak penyelenggara atau penyedia transportasi massal ini mempertimbangkan aspek-aspek K3 secara efektif dan juga efisien agar memudahkan orang yang menggunakan sarana transportasinya itu dengan nyaman, dengan selamat, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam kegiatan transportasi ini perlu kita mempertimbangkan banyak aspek. Namun yang menjadi highlight di sini adalah yang pertama, yaitu keselamatannya, kelayakan, serta kenyamanan. Nah, dari tiga aspek ini perlu pengembangan yang lebih spesifik. Misal kalau dari segi keselamatan, maka harus minim dari angka kecelakaan seperti itu. Kalau dari segi kelayakan, misalnya dia harus bisa melakukan maintenance secara rutin agar kendaraan atau transportasi yang digunakan dalam keadaan fit atau prima dalam saat ini digunakan. Dari sisi kenyamanan, maka kita harus mempertimbangkan aspek ergonomis, bisa dari tempat duduk, bisa misal dari space dari satu kursi ke kursi yang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang latar belakang, kenapa sih kita harus mempelajari tentang sarana transportasi tempat umum atau publik, kayak gitu ya. Nah, banyak sekali jenis-jenis transportasi. Nah, tapi secara jenis kita dapat membagi atas tiga. Ada transportasi laut, ada transportasi darat, serta ada juga transportasi udara. Nah, ketiga transportasi inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi negara, yang memindahkan satu orang ke titik yang lain, dari titik yang satu ke titik yang lain, kayak gitu kan ya. Nah, salah satu faktor sektor transportasi yang sangat rawan kecelakaan itu adalah transportasi darat. Nah, jadi kalau kita berbicara dari aspek resiko gitu ya, maka secara resiko transportasi udara itu memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi dari semua jenis transportasi lainnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara dari sisi kecelakaannya, mungkin akan ada sebuah statistik yang berbicara gitu ya teman-teman ya.
akan ada satu kecelakaan mungkin setiap 1 juta kali penerbangan atau 1.000 kali lah, 1.000 kali penerbangan gitu. Jadi skala perbandingannya itu sangat kecil ketimbang dari transportasi darat ataupun transportasi laut. Hanya saja kalau kita berbicara aspek fatality atau kematian, maka dapat dipastikan fatality dari transportasi udara ini mencapai angka 100%, 90-100%. Nah, itu berbedanya. Jadi dia memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tapi sekaligus memiliki tingkat fatality yang cukup tinggi. Nah, berbeda halnya kalau teman-teman berbicara dengan transportasi darat, ya. Nah, kalau transportasi darat, dia memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, tapi fatality-nya bisa bervariasi. Contoh, dari 1.000 kendaraan yang melintas di suatu titik jalan, maka itu akan ada datanya bahwasanya hanya 100 kendaraan atau 200 kendaraan yang terjadi kecelakaan. Nah, berapa orang yang meninggal? Ya, meninggal paling 10 atau 20. 20 berbanding dengan angka 2000, berbeda halnya dengan 1 berbanding dengan 1 juta. Nah, ini tadi ya, transportasi pesawat. Hanya saja fatality-nya pesawat lebih tinggi. Berbeda halnya dengan transportasi darat yang mana fatality-nya itu bervariasi. Kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi risiko, maka risiko di transportasi darat itu paling tinggi ketimbang dengan transportasi udara ataupun laut. Kurang lebih seperti itu. Yang mana teman-teman, kalau misalnya kita diminta untuk mendesain sebuah moda transportasi yang aman, yang selamat digunakan, maka teman-teman harus bisa memperhitungkan aspek risiko dari dampak yang dihasilkan ketika suatu jenis transportasi ini beroperasi, baik itu laut, baik itu darat, baik itu udara. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita berbicara data begini. Jadi WHO 2015 itu pernah menyampaikan bahwasanya disebutkan di tahun tersebut kurang lebih ada sekitar 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orangnya itu mengalami luka berat. Nah, dari jumlah ini 90%-nya itu terjadi di negara berkembang. Nah, teman-teman bisa berasumsi, mungkin karena negara berkembang ini penduduknya padat. Oke, bisa. Mungkin dikarenakan kontrol dari jumlah kendaraannya itu tidak terbatas. Bisa. Dan mungkin culture ataupun pemahaman orang terkait safety riding, safety driving itu masih minim sehingga angka kecelakaannya pun masih cukup tinggi gitu. Semua faktor itu bisa saja mungkin teman-teman, karena negara berkembang itu sangat kurang aware ya dengan hal-hal yang begitu beda kalau kita berbicara dengan negara-negara yang sudah maju. Itu mulai dari jenis kendaraan sudah dibatasi dari sisi umur, penggunaan bahan bakar, sampai dengan berapa banyak kendaraan yang kamu miliki, misalnya kayak gitu, sampai sebegitu detailnya. Nah, hal itu bertujuan adalah untuk menekan kepemilikan kendaraan lebih dari satu, misalnya yang mana kalau misalnya di negara berkembang orang berlomba-lomba ingin memiliki kendaraan secara pribadi, di negara maju orang berlomba-lomba untuk bisa menaiki kendaraan massal, baik itu kereta cepat atau bus dan lain sebagainya. Nah, itulah bedanya paradigma negara berkembang dan juga negara maju, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini ada data selanjutnya. Ini data lalu lintas yang ada di Kepolisian RI Republik Indonesia, yang mana sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu kaum muda. Kaum muda di sini itu adalah kaum yang masih produktif secara usia gitu ya. Jadi bisa saja anak sekolah, bisa mungkin anak kuliahan, atau mungkin bisa orang yang berumur dia di bawah 30 atau 40 seperti itu ya. Jadi usianya masih dikategorikan produktif. Nah, ketika suatu negara kehilangan usia-usia produktif seperti ini, maka secara pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami keterlambatan seperti itu karena mereka kehilangan banyak usia produktif. Nah, ini perlu kita adakan sebuah riset lebih lanjutan terkait apa sih penyebab utamanya masih tingginya kecelakaan di Republik Indonesia gitu ya.
Apakah dikarenakan sarana prasarana jalan yang kurang memadai, atau memang kontur-kontur jalan yang sudah tidak layak, karena kebanyakan jalan itu kan sudah jalan lama yang diperbagus, yang diperbaharui, tapi tidak merubah fisik secara utuh. Dalam artian secara kontur atau geografis tanahnya itu sudah tidak sekokoh dulu gitu ya, tapi hanya di aspal ulang, terus ditambal segala macam. Nah, kita akan lihat lebih lanjut melalui riset gitu ya. Nah, berbicara tentang road traffic safety, nah pertanyaannya begini. Mengapa transportasi darat itu lebih berisiko sih terjadi kecelakaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi bisa saja banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh, jumlah kendaraan transportasi darat kita itu berkembang sangat pesat. Apalagi dipermudah dengan kebijakan kalau kalian mau ngambil motor baru itu ada 0 DP. Orang bisa cicil. Bahkan kamu tidak bawa uang sepeser pun bisa bawa pulang motor baru. Kayak gitu ya. Saking dipermudahnya itu, maka kontrol terkait kita jumlah kendaraan itu sangat-sangat sulit gitu. Apalagi kalau misalnya kita hanya kontrolnya melalui perpajakan. Contoh, kalau misalnya punya lebih dari 2 atau 3 kendaraan itu udah kena progresif dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kurang efektif lah. Kalau misalnya itu diberlakukan tapi pembelian sepeda motor atau kendaraan yang lainnya itu dipermudah dengan syarat ini itu dipermudah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama kayak gitu ya. Yang kedua, mobilitas masyarakat itu semakin tinggi gitu. Jadi misalkan dia itu bekerjanya tidak hanya di satu domisili. Dia itu misalnya dari kota A harus ke kota B, dari kota B harus ke C dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mobilitasnya sangat tinggi. Nah, itulah yang menjadikan transportasi kecelakaan di transportasi darat ini juga cukup tinggi. Terlebih ketika orang yang memiliki mobilitas tinggi memiliki juga kendaraan pribadi, tidak menggunakan kendaraan umum. Oke. Ketiga adalah terkait prasarana penunjang jalan kita itu belum memadai. Misal kalian temui masih banyak jalan berlubang, apalagi kalau hujan dia masih tergenang air. Lalu kalau malam lampunya tidak menyala. Nah, ini kan menjadi faktor yang sangat krusial ketika terjadi kecelakaan, ya kan? Akan menimbulkan dampak yang cukup besar kayak gitu. Keempat, kita berbicara tentang kesadaran pengguna. Nah, kesadaran pengguna ini tuh penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena sejak anak itu bisa mendapatkan SIM, misalnya surat izin mengemudi, bisa dia mengendarai sepeda motor gitu ya. Dia harus paham tentang bagaimana konsep terkait safety riding. Nah, sementara saat ini kita berbicara tentang safety riding aja orang anggap acuh kayak gitu. Karena orang berpikiran sudah bisa menjaga dirinya, tidak perlu dikasih tahu ini itu. Orang beranggapan sudah bisa bawa sepeda motor berarti paham, penguasa jalan kayak gitu kan ya. Ada ibu-ibu mau ke kanan belok ke kiri sennya dan lain sebagainya macam gitu kan ya. Itu terkait knowledge kita yang masih minim kayak gitu. Terus kita juga harus memperhatikan tentang aspek safety dari kendaraan kita. Nah, jangan sampai teman-teman kita cuma tahu pakai, tahu gunakan, tapi tidak tahu namanya maintenance kendaraan itu seperti apa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini penting, faktor-faktor ini penting. Perlu teman-teman kaji lebih lanjut, ya. Nah, terkait dengan berbagai permasalahan di transportasi darat, gitu ya. Apa sih solusi kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan? Yang pertama, kita harus melakukan namanya pembatasan dari jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan semakin banyak, semakin tinggi, maka akan kesulitan untuk melakukan controlling. Nah, untuk itu kita perlu melengkapi berbagai macam persyaratan. Misal nih ya, Indonesia sendiri kan sudah punya pembatasan usia kendaraan nih, sesuai di Pergub DKI nomor 66 tahun 2009. Terus sekarang ini sudah mulai dicanangkan lagi tentang kendaraan itu harus uji emisi, harus lulus uji emisi gitu kan ya. Terus kita harus juga memperhatikan peralihan dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan massal agar meminimalisasi terjadinya penumpukan titik penggunaan kendaraan pribadi kayak gitu. Mindsetnya harus dirubah. Keempat, kita lakukan sosialisasi secara gencar dengan lebih terarah gitu ya, agar dapat mengubah persepsi orang yang semula dia tidak pengen naik kendaraan massal tertarik kayak gitu. Maka kita harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang positif gitu.
Kedua, mobilitas masyarakat. Nah, banyak masyarakat menggunakan moda transportasi massal akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Itu sudah pasti, kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya rute dari kendaraan massal tadi memang tidak melewati tempat kerja teman-teman yang jauh misalnya. Oke, kita bisa memaklumi ketika kita menggunakan hal-hal semacam itu, hal-hal kendaraan pribadi gitu ya. Kedua, ada prioritas kenyamanan dan keselamatan. Jika jarak yang ditempuh tadi terlalu jauh, maka lebih baik teman-teman menggunakan transportasi. Contoh, teman-teman mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Purwakarta atau kemana, pakai sepeda motor. Aspek-aspek kecelakaannya kan banyak ya, tadi jalan gimana-gimana kita nggak tahu. Kalau kita naik kereta api, tinggal bayar, duduk, tidur di dalam kereta api, sampai. Nah, hal semacam itu perlu digencarkan dengan lebih getol gitu teman-teman ya. Terus ada sarana penunjang kayak gitu. Sarana penunjang di Indonesia itu terkait sarana kendaraan di darat gitu ya, itu masih kurang. Jadi terkait fasilitas jalan yaitu volume ukuran lebar jalannya itu juga masih kurang. Kadang masih ada yang harus saat papasan harus ada yang mengalah salah satu dan lain sebagainya. Terus fasilitas penerangan jalan, nah ini PR teman-teman. Ini menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah ada habisnya. Nah, penerangan jalan ini selalu menjadi salah satu faktor di mana kecelakaan itu terjadi kayak gitu. Terus kalau misal ada orang yang terlalu speed kecepatannya itu terlalu tinggi, maka kita gunakanlah pemasangan speed bumper itu atau polisi tidur lah kalau bahasa mudahnya gitu. Terus rambu-rambu marka jalan dan lampu apil itu perlu ditingkatkan karena pernah lihat itu di persimpangan mana itu lampunya mati, jadi orang tuh tinggal terobos sana terobos sini tanpa ada yang mengatur lalu lintas gitu ya. Nah, sekarang udah dilengkapi dengan adanya pengawas, kamera pengawas itu juga cukup membantu sehingga ada teknologi baru tuh e-tilang dan lain sebagainya itu juga cukup membantu gitu. Terus kesadaran pengguna. Nah, ini peran kita tuh di sini sebenarnya teman-teman. Peran kita itu adalah untuk menjaga bagaimana orang-orang itu paham, orang-orang itu tetap tahu cara berkendara yang aman itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai dia punya pemikiran ketika sudah punya SIM, saya adalah raja jalanan. Nah, itu yang salah. Itu yang perlu teman-teman kasih tahu bahwasanya cara berkendara yang aman itu seperti apa, yang selamat seperti apa. Kayak gitu ya. Supaya menguntungkan berbagai pihak. Terus aspek safety yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah jangan bosan mengikuti pelatihan safety reading. Safety reading itu banyak teman-teman. Teman-teman tinggal klik di Google itu banyak pelatihannya. Atau teman-teman tinggal ikut di YouTube dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu teman-teman bisa menggali potensi teman-teman terkait oke, saya selama ini salah nih persepsi saya tentang safety reading, ternyata yang benar seperti ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu kan ya. Kedua, jangan cuma tahu pakai kendaraannya, tapi pastikan maintenance. Jadi jangan sampai pas mau digunakan, remnya blong, ternyata tidak pernah dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pemicu permasalahan di jalanan kayak gitu. Terus ada pengendara yang sudah memahami setiap aspek berkendara, kecepatan maksimal dan lain sebagainya. Ini penting. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang bagus, yang baik, itu ketika digeber pun kita paham. Oh, kita tidak boleh jumawa lah gitu ya, tidak boleh terpancing kalau misalnya ada yang seperti itu. Terus perketat pengendara di bawah umur, jangan sampai nih teman-teman belum punya SIM, masih SMP atau SD sudah dibiarkan naik kendaraan. Gitu. Karena ini yang menjadi permasalahan kita bersama untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada materi public safety di fokusnya pada keselamatan transportasi gitu ya. Nah, adapun yang kita bahas pada malam ini adalah tentang keselamatan transportasi darat. Nah, pertemuan berikutnya saya akan membuat ulasan terkait transportasi laut, transportasi udara gitu kan ya. Nah, sekian pemaparan dari saya terkait keselamatan transportasi. Semoga bisa menjadi pemahaman buat kita bersama, bekal ilmu buat kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.